Kehidupan di dunia tidaklah semua mudah untuk dijalani. Ada begitu banyak hal, rintangan, hambatan yang perlu dilalui. Dalam menjalaninya, tentunya diperlukan usaha dan kerja keras. Salah satunya dengan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan juga tidak melulu soal uang. Namun, rasa kebersamaan dan saling mendukung menjadi sebuah kekuatan untuk bertahan. Itulah namanya sebuah kehidupan. Di sebuah desa bernama Kasangpuda, terdapat sepasang suami istri lansia yang masih bersama-sama bekerja sebagai petani untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah Mbak Sarina dan Mbak Lanang. Mereka berdua telah bekerja sebagai petani sudah bertahun-tahun yang lalu. Mereka hingga saat ini masih bekerja di kebun atau lahan milik orang lain. Karena mereka tidak memiliki kebun atau lahan miliknya sendiri. Letak kebun atau lahan yang digarapnya tidaklah dekat, melainkan jauh. Mereka yang setiap hari harus berjalan kaki tanpa alas menuju kebun yang digarapnya. Mereka tidak mengenal musim, yang setiap hari selalu pergi berkebun. Terkadang ketika musim penghujan datang, arah menuju kebun yang digarapnya itu banjir, sehingga mereka harus melewatinya dengan membuat sebuah rakit yang akan digunakan untuk sampai ke kebunnya. Sebagai petani, mereka memiliki suka duka yang harus dihadapi bersama. Ada kalanya hasil panen mereka tidak sesuai dengan tetes keringat yang mereka keluarkan. Belum lagi ketika masanya air pasang yang membuat lahan yang digarapnya itu terendam air. Semua yang mereka tanam, dari tanaman singkong, tanaman ubi rambat, kacang tanah, cabai, dan jagung, habis tak tersisa. Hanya bekas-bekas tanaman yang layu dan rumput liar yang berserakan. Tetapi hal ini tidak membuat mereka putus asa. Mereka tetap membersihkannya dan berusaha untuk menanam kembali di lahan tersebut. Jika tidak mereka lakukan, nantinya mereka akan sulit untuk memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau aku kerja dulu semuanya serempak bareng-bareng sama Mbak Lanang. Ada suka dukanya tuh serempak semuanya. Nggak makan pun kita bareng-bareng, makan kenyang pun kita bareng-bareng. Nggak ada namanya satu kenyang satu tidak. Pokoknya bareng-bareng sama Mbak Lanang. Makan ya berdua, susah ya berdua, tani ndak jadi ya berdua, semuanya berdua tuh, ndak ada lainnya. Kita kan jadi petani karena petani cuma apa adanya yang kita bisa. Kalau punya duit sedikit untuk beli pupuk, untuk beli bibit, kadang kalau kebanjiran kita ya ndak makan, kita ndak panen. Jadi kita sudah tua, sudah umur malah sudah 60 ke atas. Kalau kita ndak petani, ndak nani, kita ndak makan, ndak ada yang bantu. Kadang ya panen, kadang ya tidak. Itulah penghidupan kita do hari-hari. Kalau panen kita bisa makan, kalau ndak panen kita ya ndak bisa makan. Kalau makan apa adanya, kalau ndak panen ada pucuk ubi latih sayur, ada jantung pisang di sayur, yang penting ada berasnya. Kalau beli beras udah bisa 2 kilo ya sekilo. Tuh kita kalau nunggu dapat dari pemerintah tuh belum dapat, kita belinya beras sekilo. Jika tidak mempunyai uang, terkadang harus berhutang di toko.
Ketika hasil garapannya telah panen, mereka akan berusaha untuk membayarnya. Tetapi untunglah sekarang mereka telah mendapatkan bantuan sosial berupa beras, telur, dan buah. Sehingga mereka tidak perlu untuk berbelanja, bahkan berhutang. Meskipun begitu, bila terjadi kerugian, bahkan gagal panen, tidak memungkinkan untuk berbelanja, ia lebih sering memasak sayur pucuk ubi, sayur bening, sayur jantung pisang, dan sambal. Makanan itu tidak mengeluarkan banyak biaya, karena di sekitar rumahnya menanam berbagai sayuran. Hal itu dilakukan untuk menyambung hidup. Kondisi rumah yang ditempatinya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dahulu, rumahnya yang kecil terbuat dari papan dan kayu yang sudah lapuk dimakan oleh usia. Lantainya hanya disemen saja tanpa keramik, dan sebagiannya masih ada yang tidak dilapisi oleh semen, hanya beralaskan tanah. Belum lagi atap rumah yang seringkali bocor ketika hujan. Namun sekarang, berkat adanya bantuan bedah rumah dari pemerintah, rumahnya sebagian telah diperbaiki. Sekarang dinding temboknya sudah terbuat dari batu, lantainya sekarang tidak lagi beralaskan tanah, walaupun masih sebagiannya saja. Atapnya sekarang tidak lagi bocor karena telah diperbarui. Mereka sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, kehidupan tidaklah mudah seperti yang diharapkan. Selalu berusaha dan bekerja keras agar dapat bertahan. Kehidupan yang dilihat dari depannya terlihat baik-baik saja. Namun, jika dilihat dari dekat dan makin dekat, mulai terlihat kesedihan serta kepedihan hidup yang dialami selama ini. Mereka tidak mengenal yang namanya sakit ataupun letih, selalu berjuang dengan hidupnya. Betapa sedihnya kehidupan mereka yang seperti ini, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan salah satu contoh perjuangan untuk hidup sebagai petani. Kita yang telah memiliki hidup yang baik patut bersyukur, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang masih sulit dan serba kekurangan.